Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 9, subtema 3, pembelajaran 1. Tema 9 kali ini berisi mengenai kayaknya negeriku, dengan subtema 3 tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Langsung saja, kita mulai ya. Nah, di sini Kak Valdi punya 4 gambar. Silahkan adik-adik amati gambar berikut ini ya. Lalu ada percakapan antara dua orang yang sedang saling ngobrol. Perhatikan ya. Apa pendapatmu mengenai gambar tadi? Pendapat saya adalah ada beberapa kegiatan manusia yang dapat merugikan dan menguntungkan dalam pelestarian lingkungan sekitar. Lalu menurutmu, gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam? Menurut saya, gambar A dan D yang menunjukkan usaha pelestarian alam. Terakhir, menurutmu, gambar manakah yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam? Menurut saya, gambar B dan C menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam. Indonesia memiliki kekayaan dalam bentuk keragaman sumber daya. Kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik dan seimbang, serta selaras dengan lingkungan. Lalu, bagaimanakah caranya? Sudahkah kamu melakukannya? Di sini juga ada bacaan yang berjudul Pemanfaatan Alam oleh Manusia. Silahkan adik-adik bisa membacanya dan pahami ya. Buatlah pertanyaan dari bacaan di atas menggunakan beberapa kata tanya. Tuliskan pertanyaanmu pada kartu tanya di buku masing-masing. Contoh pertanyaan dan jawaban yang Kak Valdi tuliskan berdasarkan bacaan tadi. Yang pertama, siapa yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Jawabannya, penyebab kerusakan lingkungan adalah manusia. Yang kedua, kapan manusia melakukan kerusakan lingkungan? Jawabannya, di saat manusia akan dan ingin memenuhi kebutuhannya. Mengapa kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan? Jawabannya, karena beberapa manusia memanfaatkan seluruh bagian alam secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Dan terakhir, apa saja bagian-bagian alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya? Jawabannya, manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik tak hidup maupun biotik atau hidup. Menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, silakan adik-adik bisa isi kalimat utama dari setiap paragraf ini ya. Kalau ini hanya contoh yang Kak Valdi berikan. Silakan selebihnya bisa adik-adik cari dan pahami dari materi sebelumnya. Di sini, adik-adik mengisi dari paragraf 1, 2, 3, dan 4 mengenai ide pokok dan kalimat utama. Peringatan, dalam melakukan kegiatannya, manusia memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun sungguh disayangkan, banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Mereka justru merusaknya. Di sini, Kak Valdi punya 7 gambar yang bisa teman-teman lihat dan amati mengenai dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama, yaitu ada penebangan dan pembakaran hutan. Lalu yang kedua,
ada penggunaan bahan kimia dan pestisida berlebihan. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Yang keempat, perpindahan penduduk. Yang kelima, penggunaan kendaraan bermotor. Keenam, perburuan liar. Dan ketujuh, perusakan terumbu karang. Kamu telah membaca bacaan dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Temukan informasi-informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya, lakukan latihan berikut. Lengkapilah peta pikiran. Nah, di sini ada peta pikiran mengenai manusia dan lingkungan. Silakan adik-adik bisa mengisinya dengan memperhatikan soal cerita yang ada di halaman sebelumnya. Kalau ini Kak Valdi melampirkan sebagai contoh ya. Silakan bisa adik-adik baca dan pahami terlebih dahulu. Sekarang ini banyak perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar kita yang justru merusak lingkungan alam. Apa saja perilaku dan kegiatan yang merusak lingkungan tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Di sini, kalian dapat bertanya kepada orang tua, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Nah, nantinya dibuat seperti laporan hasil wawancara. Contohnya seperti ini ya. Di sini juga ada bacaan yang berjudul Bijaklah Bermotor. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh manusia di seluruh penjuru dunia. Motor memiliki harga yang murah dan praktis digunakan dibandingkan dengan alat atau moda transportasi lainnya. Dengan sepeda motor, orang mudah berpergian. Selain mudah berpergian, waktu tempuh pun juga akan semakin cepat. Dengan sepeda motor, orang pun juga akan mudah melakukan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Namun di sisi lain, sepeda motor juga memiliki pengaruhnya terhadap lingkungan. Sepeda motor digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar minyak, yakni berupa bensin. Bensin merupakan bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi melalui proses pengeboran dan pemurnian. Semakin jauh jarak ditempuh motor, semakin banyak pula bensin yang digunakan. Coba bayangkan, jika setiap orang di dunia ini memakai sepeda motor setiap harinya dan menempuh jarak jauh, berapakah bensin yang digunakan? Berapa banyak cadangan minyak bumi yang terkuras? Tentunya sangat banyak kebutuhan bensinnya. Penggunaan bahan bakar minyak seperti sepeda motor yang tidak terkendali juga menyebabkan polusi udara dan bisa memicu pemanasan global. Jika sudah demikian, kehidupan manusia pun akan berpengaruh, seperti udara tidak lagi sehat dan bersih, iklim tidak menentu, dan meningkatnya suhu bumi. Ya, ini ada suatu kesimpulan yang diperagakan oleh dua orang. Perhatikan ya. Jelaskan hubungan sepeda motor dengan lingkungan. Jawabannya yaitu, sepeda motor digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar berupa bensin. Penggunaan bahan bakar bensin yang tidak terkendali menyebabkan polusi udara dan bisa memicu pemanasan global. Jika terjadi polusi udara dan pemanasan global, maka udara tidak lagi sehat dan bersih, iklim tidak menentu, dan meningkatnya suhu bumi. Adapun contoh pertanyaan dan jawaban yang Kak Valdi tuliskan berdasarkan bacaan tadi. Disimak baik-baik ya. Pertanyaan pertama, apa alat transportasi yang banyak digunakan oleh manusia di penjuru dunia? Jawabannya tentu sepeda motor. Lalu,
Mengapa motor lebih banyak digunakan dibandingkan dengan alat atau moda transportasi lainnya? Jawabannya, karena motor memiliki harga yang murah dan praktis. Apa manfaat sepeda motor? Sepeda motor dapat digunakan untuk berpergian dan mengirimkan barang ke tempat lain. Dan yang terakhir, kapan orang menggunakan sepeda motor? Jawabannya, saat berpergian dan mengirimkan barang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Kurang lebihnya, mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.